Ya teman-teman, kita berjumpa lagi di SR Channel. Seperti biasa, saya akan merekomendasikan lagi saham-saham analisa saya. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk 1 minggu ke depan. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini supaya kedepannya semakin berkembang dan semakin banyak informasi yang bisa diberikan. Baik, sekarang kita akan analisa bagaimana pergerakan IHSG untuk 1 minggu ke depan. Nah, untuk itu kita langsung saja masuk ke chart komposit IHSG-nya. Sekarang kita mulai analisa komposit IHSG kembali. Sekarang kita akan lihat IHSG pada hari Jumat kemarin ditutup naik 0,52% di harga 6.645. Untuk garis EMA 8 dan 21 nya juga sudah terjadi persinggungan, di sini bisa dilihat. Untuk RSI sendiri masih berada di atas 50 untuk garisnya. Nah, jadi untuk area supportnya sendiri di sini saya tentukan di 6.494 dan area resisten di 6.753. Nah, untuk pergerakan IHSG sendiri seperti yang kita lihat di sini, secara candle juga masih bergerak di rentang harga 6.494 sampai dengan 6.753 ini. Jadi kesimpulannya IHSG masih cenderung bergerak sideways. Nah, jadi amatin IHSG hari Senin depan. Apabila dia masih melanjutkan kenaikan atau 1 pekan ke depan dia masih melanjutkan kenaikan, amatin di area resisten di 6.753 ini. Apabila dia berhasil breakout di harga 6.753 ini, maka IHSG target berikutnya ada di harga 7.000. Namun apabila dia masih gagal breakout di harga 6.753 ini, maka dia akan cenderung bergerak sideways dan kembali terkoreksi di rentan harga 6.494 sampai dengan 6.753 ini. Nah, seperti itulah gambaran IHSG yang saya lihat untuk 1 pekan ke depan. Sekarang kita akan lanjutkan ke analisa saham. Nah, saham pertama yang akan saya analisa adalah saham Bank Mandiri atau BMRI. Sebelumnya kita lihat dulu BMRI ini, Bank Mandiri ini pada penutupan hari Jumat kemarin naik 100 poin di harga 7.650. Nah, untuk garis EMA 8 dan 21 nya juga sudah terjadi perpotongan namun masih mengarah ke atas. Secara RSI juga bisa dilihat garisnya masih di atas 50 yang menunjukkan trennya juga masih cukup kuat untuk naik. Nah, secara tren juga Bank Mandiri juga trennya adalah masih trend uptrend. Nah, di sini saya melihat untuk area support resistennya, di mana area resisten sebelumnya itu ada di 7.450 ini, bisa dilihat dengan tren oranye ini. Dan pada hari Kamis kemarin sudah berhasil di breakout harga 7.450 ini untuk saham Bank Mandiri ini. Jadi saya melihat untuk harga sekarang di 7.650 ini, bagi teman-teman yang hari Senin baru mau entry atau mau trading, sebaiknya wait and see dulu untuk saham Bank Mandiri ini. Amatin dulu. Apabila hari Senin depan kembali terkoreksi atau terkena pullback mendekatin harga 7.450 ini, baru pertimbangan untuk open posisi kembali. Karena kalau kita pastikan di harga sekarang 7.650 ini merupakan area resisten, kalau saya lihat sudah mendekatin harga 7.800. Jadi sangat tidak saya rekomendasikan untuk open posisi di harga 7.650 ini.
Nah, setelah teman-teman berhasil entry di harga area entry yang sudah saya tentukan di 7.500 sampai dengan 7.450 ini, amatin dalam satu pekan ke depan. Apabila dia masih kembali naik atau rebound tetapi masih kesulitan mencapai harga 7.800 atau breakout di harga 7.800, boleh pertimbangkan untuk take profit. Dan sebaliknya, apabila dia kembali terkoreksi hingga menembus area stop loss yang sudah saya tentukan di harga 7.350 ini, boleh pertimbangkan untuk cut loss dulu atau stop loss dulu. Nah, seperti itu analisa saya untuk saham Bank Mandiri ini untuk 1 minggu ke depan. Sekarang akan saya lanjutkan ke analisa saham berikutnya. Nah, untuk saham berikutnya yang saya akan analisa adalah saham BBYB atau Bank Neo. Saham Bank Neo ini pada hari Jumat kemarin bisa dilihat ditutup naik 135 poin di harga 1920. Nah, untuk garis EMA 8 dan 21 juga sudah terjadi perpotongan namun ke arah ke bawah. Jadi menunjukkan dia sudah mulai bearish. Tapi di sini yang perlu diperhatikan adalah area support dan resisten yang sudah saya tentukan di sini. Nah, untuk area support sendiri ada di 1770, resistennya ada di 2100. Nah, kenapa saya bilang area supportnya yang perlu diperhatikan? Karena saya melihat harga 1770 ini, kalau kita lihat candlenya ke arah kiri, di sini sudah pernah terjadi resisten sebelumnya, dan di sini juga pernah dijadikan support juga dan dia melanjutkan kenaikan. Jadi untuk harga 1770 ini merupakan harga support yang cukup kuat menurut saya untuk saham BBYB ini. Jadi amatin hari Senin depan saham BBYB ini. Apabila dia masih berada di area entry yang sudah saya tentukan di 1880 sampai dengan 1770, boleh pertimbangkan untuk open posisi. Dan setelah berhasil open posisi, amatin dalam 1 minggu ke depan. Apabila dia berhasil rebound tapi masih kesulitan menembus area resisten di 2100, boleh pertimbangkan take profit terlebih dahulu. Dan sebaliknya, apabila dia mengalami koreksi hingga menembus area stop loss yang sudah saya tentukan di 1665, boleh pertimbangkan untuk cut loss dulu atau stop loss dulu. Nah, seperti itu strategi untuk trading saham BBYB ini untuk 1 minggu ke depan. Sekarang kita akan analisa ke saham berikutnya, itu untuk saham berikutnya ada saham Silo. Nah, untuk saham rumah sakit Siloam ini sendiri bisa dilihat pada penutupan hari Jumat kemarin ditutup naik turun 150 poin di harga 8.200. Nah, secara garis EMA 8 dan 21 bisa dilihat di sini EMA 8 dan 21 sudah terjadi pemotongan ke arah bawah. Dan untuk RSI-nya sendiri juga masih berada di bawah garis 50. Namun di sini saya melihat area support dan resistennya juga sama seperti saham BBYB. Nah, untuk area supportnya sendiri ada di 7.950 dan area resistennya ada di 8.850 ini. Jadi amatin saham Silo ini hari Senin depan atau 1 pekan ke depan. Apabila dia masih berada di area entry 8.200 sampai dengan 7.950 ini, boleh pertimbangkan untuk open posisi. Dan setelah berhasil open posisi, boleh amatin apabila dalam 1 pekan ke depan
berhasil naik atau rebound tapi masih kesulitan menembus area resisten di 8.850 ini, boleh pertimbangkan take profit. Dan sebaliknya, apabila dia kembali mengalami koreksi hingga menembus area stop loss di 7.400 yang sudah saya tentukan, boleh pertimbangkan untuk cut loss dulu atau stop loss dulu. Untuk analisa saham Silo ini sendiri, saya melihat saham Silo ini masih akan cenderung bergerak sideways. Jadi masih ada peluang dia untuk kembali rebound, setidaknya mendekati harga 8.625 ini. Nah, seperti itulah analisa saham yang bisa saya berikan. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk 1 minggu ke depan. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini, supaya kedepannya semakin berkembang dan semakin banyak informasi yang bisa diberikan. Kita berjumpa lagi 1 minggu ke depan. See you next time, bye.